Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 4 Pelaling, beliau Bapak Tiga Sri Kurniawan SPD SD MPD, yang kami hormati Ibu Tias Anggraini SPD selaku CDP Angkatan 9 Kabupaten Kudus, serta Bapak Ibu Guru SD 4 Pelaling yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhir hari kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan diseminasi penerapan budaya positif, yang terakhir penutup. Memulai acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran mulai dari awal hingga akhir. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Suharyati, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidup.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pemaparan diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Tias Anggraini, Sarjana Pendidikan. Namun sebelum acara dilanjutkan, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika dalam tutur kata dan ada kehilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Patkalim Bapak Tiga Sri Kurniawan SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Patkalim serta siswa dan siswi perwakilan kelas SDN Patkalim yang saya banggakan. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif oleh saya Tias Anggraini selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kudus pada hari ini, Kudus 21 Oktober tahun 2023. Nah, saya jelaskan tentang tujuan pendidikan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik seperti kita, sebagai guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak dipengaruhi oleh dua kodrat Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan lingkungannya dan kodrat zaman sesuai dengan zaman ketika anak itu hidup. Selanjutnya inti dari pembahasan pada pagi hari ini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kompeten. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Keenam konsep utama ini nanti kita akan pelajari 1 jam ke depan, Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membangun budaya positif sekolah, di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, mari kita melakukan kegiatan nih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa menggenggam tangan. Nah, dan seperti ini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas teman Anda yaitu B, mencoba dengan segala cara untuk membuka
teman Anda B boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba silakan boleh dipraktekkan bersama rekan sebelahnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mempertahankan kepala tangan, ada yang mau meminta untuk membuka. Nah, misalnya coba Bu Irma dikepalkan tangannya Bu Irma. Bu Irma, boleh nggak kalau misalnya tangannya dibuka, saya mau lihat apa yang ada di dalamnya. Nggak boleh. Tidak boleh, kenapa Bu Irma? Ada sesuatu yang berharga. Nanti tak kasih uang loh, kan uang juga berharga. Bisa buat beli telur. Tapi berharga dari uang. Lebih berharga dari uang, iya. Terus ada yang sudah praktek dengan teman atau sebelahnya, Bapak Ibu? Adik-adik sudah? Boleh nggak kira-kira kalau hal yang penting terus diminta untuk membukanya, terus kita buka, itu tergantung siapa Bapak Ibu? Pribadi masing-masing, betul, iya. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda yang mengepalkan tangan dan B yang ingin membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda ketika tadi Anda diminta untuk membuka? Tadi Bu Irma tidak mau karena ini hal yang sangat penting. Mengapa? Nah ini sudah menjawab, karena ini hal yang sangat penting bagi kehidupan. Pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda tadi? Iya ya, mempertahankan. Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Karena tidak ingin, tadi Bu Irma tidak ingin diketahui orang itu sangat penting, jadi harus dipertahankan. Begitu nih Bapak Ibu. Nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, betul. Iya. Nah ini setelah kita melakukan kegiatan membuka kepala tangan tapi tidak berhasil karena dipertahankan. Yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua tadi bervariasi antara bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan. Ada yang mau ya boleh, nanti kalau saya dikasih uang boleh saya buka, mungkin seperti itu. Tapi ada yang tidak mau karena ini penting bagi saya tidak mau memperlihatkan ke orang lain lalu mempertahankan. Itu bervariasi gitu, boleh-boleh saja tergantung dirinya sendiri. Terus yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Orang yang B ya tadi ya. Nah jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau mau mendapatkan uang karena tadi sudah diiming uang ya jangan dibuka, nggak apa-apa, karena itu dari diri masing-masing. Nah sekarang karena tadi kita membuka kepala tangan itu sesuai kontrol diri kita, maka selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah teori kontrol dari William Glasser yang pertama ada 4 ya Bapak Ibu. Ilusi ini seringkali terjadi di sekolah. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua ilusi. Jadi ilusi artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak nyata. Kenapa kok tidak nyata? Coba. Yang pertama, ini seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu di sekolah. Saya juga sering sekali melakukan ini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk
dikendalikan atau dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif lebih efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa di sini adalah guru, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Coba sekarang ada perbedaan nih Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah menurut stimulus respon atau paradigma stimulus respon oleh Stephen R. Covey. Stimulus respon tentang dunia. Nah, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal dari kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kebutuhan setiap orang semuanya itu sama, tapi ternyata berbeda, ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha, waktu itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal tadi dari kepalan tangan Bapak Ibu tadi hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun bisa, orang lain tersebut yang mempersilahkan dirinya sendiri untuk mau dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah dibujuk dengan halus, gagal, dipaksa Bapak Ibu. Padahal kolaborasi antar dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak seharusnya untuk ada pemaksaan di situ. Sekarang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun
disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Betul, ya? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan menurut Jared Gosen, menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Berikut adalah profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua nih Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Empat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong dan kreatif. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati beberapa instansi. Yang pertama adalah instansi IBO Primary Years Program (PYP). Berikut sikap murid yang melakukan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan seperti saat ini, motivasi seperti kegiatan hari ini misalnya, apakah yang mendasari tindakan Anda? Cukup Anda Bapak Ibu renungkan. Boleh dijawab langsung, boleh dijawab dalam hati juga boleh. Kira-kira apa ya? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Iya atau tidak? Tidak. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah atau guru berprestasi? Tidak. Atau apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda? Iya. Nah, yang di kurung-kurung ini Bapak Ibu, nah ini merupakan inti dari pernyataan ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya ikut pelatihan biar tidak dihukum, atau saya ikut pelatihan biar tidak diberi sanksi atau diberi teguran. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Saya ikut pelatihan agar saya dapat hadiah misalnya. Saya mau ikut pelatihan agar jadi guru yang berprestasi. Yang kedua. Atau yang ketiga, agar dapat sertifikat. Ya. Yang ketiga, ini dari diri dalam sendiri ya, dalam diri sendiri.
yaitu menghargai nilai-nilai kebersihan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu memiliki nilai-nilai kebersihan pribadi sebagai tadi apa Bapak Ibu? Disiplin diri. Sekarang penerapan disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Materi kedua Bapak Ibu tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi ya, ikut pelatihan agar tidak ditegur, merupakan motivasi eksternal dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, dia jadi guru yang berprestasi di nilai yang bagus-bagus, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya ada dua, yaitu secara eksternal dan internal. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Coba disimak bersama-sama. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan dapat mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Yang mana Bapak Ibu? Yang tidak ditegur atau mendapat pujian, atau memang karena kita sebagai guru itu sebagai teladan bagi murid, jadi kita harus datang tepat waktu. Yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir ya? Iya. Yang terakhir. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru tepat waktu datangnya, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Iya, kenapa? Bu, saya mau tanya sama ya, coba Bu Ani. Jadi tanggung jawab. Karena sudah menjadi tanggung jawab. Iya. Bagus ya, jawabannya. Sudah jadi tanggung jawab sebagai guru untuk menjadi panutan atau teladan. Kalau misalnya kita berangkat, ya apalagi murid-murid kita nih Bapak Ibu, tapi alhamdulillah kita di ASIA 4 kali tidak ada murid yang datangnya terlambat. Itu karena memang budaya positif panjenengan sudah ada dari dalam diri. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah ingin dapat hadiah, atau karena ada nilai-nilai dari dalam diri? Kira-kira Bapak Ibu?
di SD ini tidak melanggar peraturan karena kesadaran diri? Ya, wah, bagus sekali berarti mereka datang ke sekolah tidak terlambat karena sudah tanggung jawab sebagai murid untuk mematuhi peraturan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Bagaimana strateginya? Menjadi apa Bapak Ibu? Tadi teladan, ya, betul, menjadi teladan. Jadi murid-murid juga mengikuti perilaku yang dilakukan oleh gurunya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Saya mau bertanya dengan kenalkan. Nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Pak akan tanamkan pada murid? Nilai kebajikan yang biasa saya tanamkan misalnya kedisiplinan, kepatuhan pada tata tertib, gitu. Kedisiplinan dan kepatuhan pada tata tertib. Ini juga salah satu nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Bagus sekali. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama ya. Baca dari sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Gembira kaget, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu khususnya pertanyaannya. Nah, coba direnungkan di Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Saya mau bertanya dengan Bu Rina. Coba, mengapa Bu jenengan kok tidak sengaja tidak setuju? Karena seorang guru tidak baik memojokkan muridnya. Jika dia belum paham atau belum bisa, sebaiknya diberikan lebih diterangkan betul-betul dijelaskan tidak hanya tidak hanya memberi pertanyaan, namun juga menjelaskan dan bertanya pada Iva tersebut, kenapa pelajaran ini sulit, mengapa kamu susah mempelajari matematika, dicari akar masalahnya dan diselesaikan. Dan tidak sepatutnya memberi hukuman seperti itu karena dapat mengecilkan hatinya, terus dia malu di hadapan teman-temannya, dan itu teman-temannya termasuk perilaku bullying. Terima kasih. Luar biasa, bagus sekali guys jawaban dari Bu Rina. Memang benar, kalau seperti itu anak menjadi tidak nyaman ya, menjadi tersakiti, menjadi malu. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu, sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira, silakan. Hukuman, iya, tepat sekali hukuman. Mengapa? Karena membuat anak tadi merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, merasa takut, merasa malu dan terpojokkan, merasa minder juga ya, rendah hati. Berikut Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi
konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya jelaskan sedikit tentang hukuman. Hukuman itu biasanya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, Bapak Ibu. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru serta-merta memberikan hukuman tanpa persetujuan murid tersebut, sehingga murid merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Nah, dan hukuman biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Contoh, anak tersebut datang terlambat ke sekolah. Nah, bapak ibu guru atau gurunya waktu itu memberi hukuman untuk lari keliling lapangan atau berdiri di bawah bendera sambil hormat sampai berjam-jam. Tidak ada hubungannya gitu. Nah, ini memberi rasa takut, rasa ketidaknyamanan dan rasa tersakiti bagi anak. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi ini adalah timbal balik dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi ini masih ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian biasanya juga ada kesepakatan di sini. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR, jadi guru memberikan konsekuensi. Itu konsekuensi kamu mengerjakan PR 2 kali lipat misalnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang restitusi ini hal yang akan kita pelajari hari ini. Untuk hukuman sifatnya negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi karena tidak balik dari apa yang dia lakukan, dia sifatnya netral. Kalau restitusi sifatnya positif. Nanti kita akan belajar tentang langkah-langkah restitusi untuk memperjelas restitusi ini sendiri. Kemudian hukuman ini bersifat modelnya paksaan. Nah, jadi tanpa ada persetujuan diminta langsung melakukan. Kalau konsekuensi, stimulus respon. Jadi apa yang tindakan yang dilakukan kemudian untuk mengembalikan kesalahan tersebut. Ada sebab, ada akibatnya. Konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu kita mulai dari teori kontrol tadi. Kemudian hukuman ini menimbulkan konsep diri buruk, negatif buruk ya. Kemudian konsekuensi, konsep diri menjadi baik, dan restitusi menguatkan konsep diri yang sudah baik tersebut. Sekarang mari kita berlatih ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan dengan singkat tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba saya mau bertanya. Penyataannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Tadi hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ada hubungannya dan biasanya ada kesepakatannya Bapak Ibu. Hukuman karena dia terlambat. Kenapa tidak diminta untuk menulis? Dia kan tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul, hukuman ya. Sudah jelas ya, sudah ada gambaran ya tentang hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, kita bersihkan dulu. Nah, konsekuensi. Kalau dia menulis ya dihapus saja. Kalau dia melupakan, ya dipel. Kalau dia mengotori, ya dibersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul, hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas sekolah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi coba. Iya, betul sekali.
berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita semua ya Bapak Ibu, luar biasa. Nah lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Iya, hukuman. Harusnya tidak seperti itu ya, kalau tidak pakai sepatu ya malah kalau tidak pakai sepatu ya tambah tidak sesuai dengan peraturan. Harusnya diberikan gurunya, guru beli sepatu baru ya, betul sekali. Ini sudah betul ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman tadi seperti kasusnya Iva dan Pak Seno ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Dan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya betul, konsekuensi luar biasa. Ada kasus lagi Bapak Ibu, kan sudah bisa membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Bu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiring-iringi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Apa ya Bapak Ibu? Apa kami? Bu Anas sebenarnya sudah melakukan tadi restitusi karena ketika anak tidak mau antri, Bu Anas pun tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi, malah justru membuat suatu ide untuk memberikan bintang, stiker bintang itu sehingga anak-anak merasa tertantang dan mau untuk berbaris rapi. Namun di kemudian hari ketika Bu Anas tidak masuk karena sakit, ternyata Pak Heru itu tidak tahu apa yang dilakukan Bu Anas. Nah, ini berarti anak-anak kembali seperti semula, sehingga hal yang dilakukan Bu Anas itu perlu dikeluarkan ke guru yang lain termasuk Pak Heru, sehingga menciptakan disiplin pada anak yang terus berkelanjutan sehingga itu dapat menjadi hal yang lebih baik. Ya, bagus sekali jawabannya Pak Wid. Jadi apa yang terjadi dan mengapa? Karena Pak Heru tidak tahu, jadi Pak Heru harus diberi tahu oleh Bu Anas bagaimana cara mengerjakan murid. Nah, pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya, teori motivasi dari dalam dan dari luar ya Bapak Ibu. Dari dalam tadi memang kesadaran diri sendiri untuk menjadikan dirinya mereka seperti apa, orang seperti apa. Kalau dari luar tadi ada dua, yang
memiliki motivasi secara eksternal dari luar. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada tidak, Bapak Ibu? Ada atau tidak? Nah, untuk mengetahui ada atau tidak, untuk cari-cari jawabannya, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu materi. Selanjutnya, pengaruh dihukum oleh penghargaan. Nah, nanti jawaban untuk pertanyaan itu akan ketemu di akhir. Nah, pengaruh dihukum oleh penghargaan. Jadi anak diberi hadiah agar bisa menurut tadi ada 8. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum, kemudian motivasi dalam diri atau intensi. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatannya dari segi Bapak Ibu. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara bagian yang tidak ada yang butuh uang, ada yang tidak butuh uang, gitu Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas pemecahan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
motivasi dari dalam diri intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan pada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, materi yang ketiga Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melaksanakan tugas, saling menghargai, dan rasa aman. Contoh lain, bersikap positif, senantiasa percaya diri, menghormati orang lain, menyelesaikan tugas, dan saling membantu. Nah, berikut prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Mencatat semua masukan-masukan murid. Ketiga, menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas diganti dengan berjalan di kelas. 4. Meninjau kembali daftar curah pendapat. Dan kelima, mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak karena akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Nah, berikut prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas diubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas menjadi kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Peraturannya menggunakan masker, keyakinannya kesehatan, keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, berikut ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 6 ya Bapak Ibu. Jadi kelas 6 kemarin menuliskan peraturan-peraturan, mereka tidak ingin apa. Dan ini dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama, bukan guru sendiri, tapi guru bersama siswa karena kesepakatan kelas. Setelah ada kalimat negatif seperti ini, dibuat menjadi kalimat positif. Jangan apa itu? Mencoret tembok. Nah, ini dibuat menjaga kebersihan kelas. Lalu keyakinannya adalah kebersihan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini keyakinan kelas sudah ditempel di kelas 6. Sekarang kita berada di materi yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, berikut ini adalah gambar dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita semua Bapak Ibu. Jadi ada belonging, rasa dicintai dan diterima. Power, kekuatan atau penguasaan. Fun, kesenangan. Freedom, kebebasan. Survival, bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita semua Bapak Ibu sebagai manusia. Contoh kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Apa Bapak Ibu? Akan kalau Doni meminta bekal temannya karena Doni tidak pernah sahur.
Oh ya, kebutuhan bertahan hidup mungkin ya, karena Doni tidak bawa bekal sehingga dia minta milik temannya. Penyelesaian kasus dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Angga sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, survival bertahan hidup, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Yang kedua, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Doni ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Apakah tidak penguasaan? Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut menurut dan menurutinya. Freedom, kebebasan, Doni merasa bosan dengan bekal yang selalu sama. Mungkin juga. Atau fun, kesenangan, Doni hanya ingin menikmati bekal teman, menikmati wajah temannya yang kesal karena bekalnya diminta. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu perbedaan dari kebutuhan hidup manusia tentang survival, love and belonging, power, freedom, dan fun. Sekarang sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di tempat sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Bimo jika jawabannya seperti ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan fun ya, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran. Kalau ini dia bilang aku hebat kan bisa bikin guru ngejar aku. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kekuatan, penguasaan atau apa tadi power ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa tadi? Perhatian. Iya, perhatian biasanya. Lanjut. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Tadi ada 5 kebutuhan hidup manusia. Kamu Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kalau aku bosan belajar gitu aja. Kebebasan, freedom. Berikut ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari kelima posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu condong menjadi apa? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai teman? Atau sebagai manajer kepada murid-murid Bapak Ibu? Sebagai apa Bapak Ibu? Bu Ani sebagai teman. Bu Gita teman. Wilma teman. Bu Sri pemangkat, pemantau. Bu Lina teman. Ya, coba kita bahas bersama ya. Kira-kira bagaimana sih penghukum, teman, pemantau, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu contohnya seringkali terucap oleh guru, yaitu patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajarnya bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu Bapak Ibu, penghukum ya. Nah, sekarang membuat rasa bersalah dengan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu kata-katanya halus sih. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Di mana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Yang selanjutnya teman, ini yang banyak sekali Bapak Ibu pilih ya tadi, teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak gini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah ini ada hal negatifnya Bapak Ibu,
terlihat lemah lembut, bersahabat, baik hati, tapi ternyata ada hal negatifnya Bapak Ibu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena sudah kulino biasa. Selanjutnya tentang posisi pemantau. Memantau, ini posisi pemantau tadi ya, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh kata-kata yang terucap adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Sudah itu. Sekarang manajer ya. Nah, kata-kata yang sering terucap seorang manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi ceritanya sedang membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu kata-kata dari seorang manajer. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Seorang pembuat teman atau membuat rasa bersalah? Ini dari siapanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seorang pemantau ya. Ayolah lakukan demi saya. Seorang teman. Apakah kamu sudah pernah stiker bintang hari ini? Ya, bukan manajer. Memantau teman ya. Ini ada 5. Memantau, menghukum, membuat rasa bersalah, manajer teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru manajer ya Bapak Ibu. Kamu selalu paling terakhir. Ini penghukum. Sekarang kita membahas tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan, jadi nanti ditanyakan alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya tentang yang pertama, menstabilkan identitas. Ada di segitiga yang bawah ya, menstabilkan identitas. Kata-katanya yang bisa kita ucapkan kepada murid yang sedang melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menetralkan perasaan mereka. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya yang bisa disampaikan ke anak, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah mendapatkan jawaban, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada anak yang sedang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, maksud dari menstabilkan identitas itu apa? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, bisa mengutarakan itu. Atau guru juga bisa mengutarakan, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga
permasalahan seperti itu loh. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian tentang validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita mungkin tidak suka setiap sikap orang, anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting kamu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Bisa ditanyakan dengan kalimat-kalimat berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang sudah ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, berikut saya tampilkan implementasi dari segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan di kelas. Marisa, namanya Mbak Jalan. Iya, kita sendiri ya. Ya. Marisa, namanya Mbak Jalan. Tadi yang sudah ditangani dengan segitiga restitusi. Mungkin video-video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi juga di kelas. Namun sebelumnya Bapak Ibu perlu membuat keyakinan kelas. Saya akan membantu Bapak Ibu guru dapat dalam pembuatan keyakinan kelas apabila dibutuhkan.
Nah, demikian penjelasan tentang disiplin positif dari saya yang merupakan aksi nyata dalam diseminasi pemaparan disiplin positif calon guru penggerak angkatan 9. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu dalam mewujudkan disiplin positif di SD 4 Kalaling. Demikian penjelasan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum